Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pemain dalam teori pengambilan keputusan. Dalam teori pengambilan keputusan terdapat konsep yang disebut teori pemain atau game teori. Game teori ini adalah kerangka kerja matematis yang digunakan untuk menganalisis interaksi strategi antara dua atau lebih pemain yang memiliki tujuan yang saling bergantung. Jadi definisi teori pemain ini adalah alat matematis untuk menganalisis tindakan dan keputusan dalam situasi yang dimana hasilnya dipengaruhi oleh keputusan pemain lain. Selanjutnya yaitu elemen-elemen utama. Elemen-elemen utama dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu permainan. Dalam teori permainan mengacu pada situasi strategi yang dimana 2 atau lebih pemain berpartisipasi dalam memilih tindakan. Yang kedua yaitu pemain. Setiap peserta dalam permainan disebut pemain dan masing-masing pemain memiliki informasi tentang keputusan yang mereka ambil dan preferensi mereka itu sendiri. Yang ketiga yaitu tindakan atau aksi. Pemain memilih tindakan dari kumpulan tindakan yang tersedia. Tindakan ini dapat berubah keputusan bisnis, tindakan politik, atau tindakan lain yang relevan. Yang keempat yaitu strategi. Setiap pemain memiliki strategi yang merupakan kumpulan tindakan yang mereka pilih di berbagai titik dalam permainan. Itu juga bergantung pada situasi yang mungkin terjadi pada saat permainan itu sendiri. Yang terakhir yaitu hasil. Hasil dari permainan bergantung pada tindakan yang diambil oleh semua pemain. Dan ini juga dapat mencakup manfaat atau kerugian yang diterima oleh masing-masing pemain. Yaitu selanjutnya ada permainan strategi. Permainan strategi ini dibagi menjadi 2, yaitu permainan zero sum dan permainan non zero sum. Zero sum itu adalah dalam permainan yaitu kemenangan satu pemain setara dengan kekalahan pemain lainnya. Contohnya dalam permainan poker atau catur. Permainan non zero sum, yaitu dalam permainan ini kemenangan satu pemain itu tidak selalu berarti bagi pemain lainnya, yaitu seperti contohnya di dalam bidang bisnis. Dan selanjutnya yaitu solusi dan teori pemain. Yang pertama keseimbangan nas. Di konsep ini sentral pada teori pemain di mana setiap pemain itu memilih tindakan yang merupakan respon lebih baik terhadap tindakan yang diambil oleh pemain lainnya. Yang kedua yaitu dominasi. Dominasi strategi ini adalah strategi yang lebih baik untuk pemain tanpa memandang apa yang dilakukan oleh pemain lainnya. Selanjutnya yaitu permainan berulang. Ketika permainan dimainkan secara berulang, maka pemain ini mungkin mengembangkan strategi yang lebih kompleks dari permainan sebelumnya berdasarkan pengalaman yang telah ia dapatkan. Selanjutnya yaitu aplikasi teori kesimpulan. Aplikasi teori kesimpulan ini ada 3, yaitu di bidang ekonomi, sains politik, dan biologi dan evolusi. Di dalam ekonomi, teori pemain ini digunakan untuk menganalisis pemain pasar, penetapan harga, dan pesaing-pesaing lainnya. Dan di dalam sains politik itu dalam konteks politik, teori pemain digunakan untuk menganalisis konflik politik, negosiasi, dan keputusan pemilihan. Yang terakhir yaitu
biologi, dan evolusi. Teori pemain digunakan untuk memahami perilaku evolusi dan interaksi antar spesies. Jadi manfaat teori pemain ini adalah alat yang penting dalam analisis pengambilan keputusan yang melibatkan interaksi strategi. Ini juga dapat memahami kita tentang tindakan dan konsekuensi dalam situasi yang melibatkan lebih dari satu pemain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.